Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di channel Firman Historical Project. Channelnya berbagi. Channelnya tempat belajar storytelling juga, berbagi pikiran juga, mengomentari keadaan yang sedang terjadi juga. Kemudian mengungkap berbagai peristiwa baik yang sudah terjadi ya di masa lampau untuk dijadikan pelajaran ataupun di masa sekarang dan mungkin juga di masa depan. Dari kemarin kita membahas tentang berbagai perjanjian dan sebetulnya sudah buat skrip ya tentang perjanjian dan Kek ya, sama perjanjian Brussels sebagai cikal bakal lahirnya NATO ya, atau Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Dimana kalau dulu itu kan NATO punya saingan, yaitu Fakta Warsawa ketika Perang Dingin. Ketika Perang Dingin antara blok Barat sama blok Timur, dimana blok Barat itu ketuanya atau pemimpinnya itu Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat, sedangkan blok timur itu Uni Soviet. Namun Uni Soviet hancur ya, atau bubar, lebih tepatnya bubar pada sekitar tahun 90-91 karena resesi ekonomi juga, dan terbagi menjadi beberapa negara bagian, kalau nggak salah sekitar 15 negara bagian ya. Namun yang paling besar sebagai penerus dari Uni Soviet ya Rusia ya, yang secara luas wilayah, kebudayaan dan politiknya itu masih mengakar sampai sekarang. Sedangkan di pinggir-pinggirannya seperti di Asia Selatan itu ada Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan ya. Di daerah Kaukasusnya seperti Azerbaijan, Georgia, Armenia, dan di sebelah baratnya atau di sebelah Eropa Timur yang berbatasan dengan Eropanya seperti Belarus, Lituania, Moldova, dan Ukraina yang sedang memanas ya sekarang. Perang sudah hari keberapa sekarang ya, invasi Rusia ke Ukraina itu sudah sekitar 35 ya kalau nggak salah sekarang. Mungkin ada yang bertanya, kok kenapa Rusia, negara besar, kekuatan militernya juga salah satu yang terbaik di dunia, alutsista persenjataannya juga canggih-canggih, sulit sekali menguasai Ukraina? Ya, saya bukan pengamat militer juga ya, mungkin banyak sekali ya variabel-variabelnya, tapi yang saya tahu sebetulnya tujuan Rusia menginvasi Ukraina itu bukan semata-mata ingin mengalahkan atau menghancur leburkan, membumi hanguskan, tetapi semata-mata ingin menyadarkan Ukraina jangan sampai gabung NATO gitu kan, jangan sampai gabung NATO. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa Rusia tidak ingin Ukraina gabung NATO? Ya emang secara logis juga sih sebetulnya alasan dari seorang Putin, dimana dia menganalogikan ya kalau Ukraina gabung NATO nanti akan ada fasilitas-fasilitas militer NATO di Ukraina, dimana Ukraina itu mukanya ya, halaman depannya Rusia. Diibaratkan seperti kalau Rusia menyimpan berbagai instalasi atau bunker-bunker militer di perbatasan Amerika Serikat seperti di Kanada atau di Meksiko. Ya bagaimana kan perasaan Rusia kan gitu. Jadi masuk akal juga, dan entah itu valid benar atau tidak, dari invasi Rusia juga kan ditemukan berbagai laboratorium tentang berbagai uji coba senjata biologis di Ukraina. Itu kan menjadi kekhawatiran juga. Nah, bagaimana kelanjutan dari peristiwa perang antara
Ukraina dengan Rusia atau Rusia dengan Ukraina, ya secara tidak langsung memang bukan hanya berperang dengan tentara Ukraina saja ya sebetulnya. Kalau saya membaca-baca ataupun melihat-lihat dari berbagai analis yang mengungkapkan berbagai opininya dari berbagai pihak, baik dari pihak Rusia ataupun dari pihak negara-negara Barat, di mana di Ukraina juga selain dari pasukan tentara Ukraina yang berperang, juga banyak sukarelawan yang membantu. Nah, sukarelawan di sini kan masih bias kan, apakah sukarelawan itu penduduk yang kurang mahir berperang atau tentara dari NATO yang menjadi sukarelawan karena NATO secara resmi tidak ikut berperang atau tidak terlibat kan. Ya, jadi kalau memang itu adalah tentara-tentara terlatih dari berbagai negara-negara anggota NATO, jelas perang di Ukraina itu bukan hanya perang tentara Rusia dengan tentara Ukraina, tetapi perang antara tentara Rusia dengan tentara Ukraina plus sukarelawan dan gitu. Itu jadi ya logis juga Ukraina tidak gampang untuk ditaklukkan. Dan alasan yang lainnya tadi, Rusia bukan hanya ingin membumi hanguskan, tetapi hanya ingin menyadarkan Ukraina, tolonglah jangan sampai gabung NATO gitu kan. Kemudian juga bersikap netral lah gitu kan, gak gabung NATO. Nah itu. Dan sekarang juga justru yang lebih menarik itu ya perang, bukan hanya perang militer saja tetapi juga perang ekonomi ya. Perang ekonomi, saling boikot, saling ancam, dan itu berlanjut kepada berbagai sektor yang lainnya itu kan. Jadi perang itu sekarang bukan hanya perang antara tentara, tetapi perang dagangnya juga, perang dan lain sebagainya, intelijen, IT-nya, logistik dan yang lainnya. Ternyata lumayan ribet juga, lumayan kompleks. Dan apakah ada pengaruhnya bagi Indonesia? Jelas ya, jangan sampai kita sebagai warga Indonesia itu perang kan jauh kan di Eropa kan, sehingga kita leha-leha tidak membaca situasi. Jangan seperti itu. Dulu Soekarno saja ya, Soekarno atau para pejuang ketika kita masih dijajah Belanda, mereka sering baca, mereka sering menganalisis keadaan global, keadaan di dunia luar, sehingga bagaimana nih dampaknya terhadap Indonesia. Bahkan seorang Soekarno sudah bisa memprediksi bahwa setelah Belanda itu yang akan menguasai Indonesia kan dari Eropa, dari Asia Timur, Jepang masuk, dan ternyata betul kan. Karena itu kecerdikan para tokoh bangsa menganalisis dunia luar. Karena secara tidak langsung dulu saja yang eranya belum sedigital sekarang, belum seglobalisasi sekarang, belum era globalisasi seperti sekarang, sudah sangat berpengaruh terhadap bangsa Indonesia. Apalagi sekarang di era yang serba canggih, di era dimana setiap negara tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan dengan negara lain, saling berketerkaitan dengan negara lain, baik secara diplomasi, ekonomi, dan lain sebagainya, tentu akan sangat berdampak sekali. Jadi pasti ada dampaknya ya, apalagi kalau perangnya berkembang lebih besar, karena bukan hanya tentang Rusia dengan Ukraina saja, tetapi antara Rusia yang disokong oleh Cina kan gitu kan, dengan negara-negara di Eropa, blok Barat ya, NATO ataupun Amerika juga ikut terlibat ya, semacam blok sekutu sama blok sentral dulu kalau dalam Perang Dunia Kedua.
Nah, sedangkan negara-negara yang terlibat itu adalah negara-negara yang ya sangat berpengaruh dalam kancah perekonomian global, dalam kancah dalam berbagai hal. Itu kan negara-negara besar, Cina negara besar, Rusia negara besar, Amerika, kemudian Prancis, Jerman, dan Inggris, serta Eropa pada umumnya itu negara-negara besar. Jadi kita sebagai keluarga Indonesia jangan menganggap ini tidak ada pengaruhnya bagi bangsa kita. Mungkin itu terlalu naif ya, tidak terlalu naif. Jangan sampai kita berpikiran seperti itu. Oke, karena video ini tidak dikonsep secara utuh, mudah-mudahan lah ada manfaatnya dari obrolan kita kali ini. Kita bisa berdiskusi, dilanjutkan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.